Perkenalkan, saya Nauralia Khairunisa dengan NIM 2307025018. Saya Nazifa Gaida Suraya dengan NIM 2307025011. Saya Ananda Nadia Rahmadani dengan NIM 2307025020. Dibuatnya video kali ini, kita akan menjelaskan tentang materi manajemen permodalan bank syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kami pada mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilities dengan dosen pengampu Bapak Agung Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifa Gaida Suraya dengan NIM 2307025011. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen permodalan pada bank syariah. Pendahuluan. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha atau bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit. Keuntungan atau profit diperoleh dari selisih antara pendapatan usaha dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Keuntungan yang diperoleh dapat maksimal atau optimal bila manajemen atau sumber daya milik perusahaan dilakukan dengan efektif dan efisien. Sebagai lembaga keuangan, sumber daya utama dan pertama yang dimiliki oleh bank syariah berupa modal atau kapital. Sesuai ketentuan Basel Community of Banking Supervision atau BCBS atau Basel Community dan Islamic Financial Service Board atau IFSB, kecukupan modal bank adalah salah satu indikator utama tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, sebagai lembaga keuangan, modal merupakan sumber daya awal dalam penciptaan aset atau aktiva bank. Selain itu, modal juga merupakan sumber daya yang berfungsi menyerap kerugian usaha bank syariah. Berdasarkan nilai buku, modal adalah nilai bersih atau net worth perusahaan atau bank syariah yang merupakan selisih nilai buku aktiva atau aset dengan nilai buku kewajiban. Selanjutnya, masuk kepada fungsi modal bank. Yang pertama adalah sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Yang kedua, dasar untuk menghitung batas maksimum pemberian kredit atau BMPK atau pembiayaan, yaitu jumlah maksimum kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan kepada satu debitur, di mana BMPK sama dengan 20% dikali modal bank. Yang ketiga, dasar perhitungan bagi para pelaku pasar uang untuk menghitung kemampuan bank menghasilkan keuntungan atau return of investment. Selanjutnya, pada fungsi bank modal, menurut Brenton C. Leavitt, ada 4 fungsi modal. Yang pertama, melindungi deposan yang tidak diasuransikan saat terjadi pailit. Yang kedua, menyerap kerugian sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan sarana fisik berupa aktiva tetap dan inventaris untuk kebutuhan usaha. Dan yang keempat, sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi usaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada sumber permodalan bank, di mana sumber permodalan bank itu ada 3, ada saham biasa, saham preferen, dan pinjaman subordinasi. Di mana saham biasa itu surat saham yang diterbitkan sebagai bukti penyertaan modal,
dan keuntungan dari surat saham tersebut dibayar dalam bentuk dividen. Nah, sedangkan saham preferen itu surat saham yang mendapatkan keistimewaan, di mana dalam pembayaran itu hasilnya berupa dividen yang bersifat tetap. Nah, tadi juga ada pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang diterbitkan dengan persyaratan yang khusus, baik berupa jangka waktu, tingkat suku bunga, dan waktu pembayaran bunga. Nah, selanjutnya ada pengertian modal. Nah, di sini modal bank itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada modal inti atau tier pertama, yang kedua modal pelengkap atau tier kedua, dan yang ketiga itu modal tambahan atau tier ketiga. Di mana modal inti atau tier pertama ini harus ada. Nah, jadi kita akan bahas pertama semua modal inti atau tier pertama. Yang dimana modal inti itu modal setor itu yaitu jumlah modal yang secara efektif disetor oleh pemilik. Nah, kedua itu adanya agio saham, di mana selisih harga saham terhadap nominal saham. Nah, ketiga itu ada modal sumbangan, di mana modal sumbangan ini itu modal yang diperoleh dari sumbangan. Contohnya itu kayak bank muamalat dari sumbangan jamaah haji. Nah, terus selanjutnya ada cadangan, di mana ada 2 cadangan, ada cadangan umum dan cadangan tujuan. Nah, pertama itu cadangan umum. Cadangan umum ini dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau seizin RPS. Nah, yang selanjutnya ada cadangan tujuan. Cadangan tujuan ini itu dibentuk dari penyisihan laba setelah pajak untuk keperluan khusus. Nah, selanjutnya ada laba, di mana laba juga dibagi 3, ada laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Nah, pertama laba ditahan, yaitu laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan ke izin RPS. Nah, kedua itu ada laba tahun lalu, di mana laba bersih tahun lalu itu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RPS. Nah, terakhir ada laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan itu didapat dari laba sebelum pajak yang diperoleh pada tahun berjalan. Nah, selanjutnya itu ada modal pelengkap atau tier kedua, di mana modal pelengkap ini komponen modal bank yang berfungsi sebagai lapisan pelindung kedua setelah modal inti atau tier pertama, di mana fungsinya itu untuk menyerap kerugian saat bank menghadapi kesulitan, yang terdiri dari aset seperti cadangan revaluasi, instrumen hibrida atau gabungan utang dan ekuitas, dan utang berjangka subordinasi yang dibayarkan terakhir dan juga dianggap kurang aman dibanding tier pertama, namun penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan dengan jumlahnya dibatasi maksimal 100% dari modal inti. Yang terakhir adanya modal tambahan atau tier ketiga, di mana pada bank itu komponen modal pelengkap tambahan yang secara historis itu digunakan untuk memenuhi persyaratan modal risiko pasar berupa instrumen utang subordinasi jangka pendek yang jumlah 2-5 tahun dengan fitur yang mirip modal tambahan. Namun dalam regulasi perbankan modern di Indonesia, istilah tier ketiga itu tidak lagi umum digunakan karena Basel III dan penyederhanaan regulasi OJK. Fokusnya itu bergeser ke penyederhanaan komponen modal inti atau tier pertama dan modal pelengkap tier kedua yang lebih terstruktur. Nah, dari komponen tier ketiga atau modal tambahan itu tujuannya itu untuk menutupi risiko pasar atau market risk, yaitu seperti risiko bunga, suku bunga, nilai tukar, dan saham dan harga saham yang risikonya itu lebih fluktuatif, dan juga komponennya itu utang subordinasi jangka pendek, misalnya
surat utang yang bisa dikonversi menjadi ekuitas atau dihapus bukukan jika terjadinya kerugian. Nah, keterbatasan dari tier ketiga itu jumlahnya itu dibatasi, biasanya tidak lebih dari 100% dari modal inti atau tier pertama, dan juga dibatasi dari modal pelengkap atau tier kedua. Nah, bagaimana sih perkembangannya di Indonesia untuk tier ketiga ini? Perkembangan itu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia itu telah mengadopsi standar Basel III yang cenderung menyederhanakan struktur modal. Terus juga fokusnya itu lebih pada penguatan di modal inti atau tier pertama dan modal pelengkap atau tier kedua. Nah, tier ketiga juga seringkali digabungkan atau dieliminasi dalam definisi modal baru. Karena apa? Karena dianggap terlalu kompleks atau fungsinya itu sudah tercakup dalam komponen modal lain yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada kecukupan modal bank syariah. Modal bank yang cukup dapat kita lihat dari tingkat kesehatan sebuah bank syariah. Nah, kecukupan modal itu dihitung dengan rasio yang bernama Capital Adequacy Ratio atau CAR. Nah, yaitu rasio kecukupan modal. Nah, ada juga perhitungan dari CAR atau rasio perhitungan CAR itu sebagai berikut, di mana modal inti ditambah cadangan dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR baru dikali 100%. Apa sih itu ATMR? ATMR itu adalah jumlah atau nilai aktiva kali bobot risiko. Nah, ATMR itu merupakan metode perbankan untuk menghitung jumlah aset bank berdasarkan resikonya untuk menentukan jumlah minimum modal yang harus disediakan suatu bank. ATMR ini memiliki fungsi untuk memastikan suatu bank memiliki modal yang cukup bila mana ada kerugian. Nah, teman-teman, dari penjelasan aku tadi, apakah kalian sudah paham cara menghitung ATMR? Yuk kita jelaskan. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu Bank Syariah ABC mempunyai sukuk PT Indosat Tbk dengan rating grade AA+ sebesar 10 miliar. Maka ATMR sukuk Indosat Tbk tersebut adalah. Nah, di sini yang perlu teman-teman garis bawahi itu yang pertama ada rating grade dari sukuknya itu adalah AA+, dan juga total dari sukuknya itu sebesar 10 miliar. Nah, karena AA+, maka dia masuk ke grade AAA+ sampai dengan AAA- dengan rate 20%. Nah, lalu setelah sudah mengetahui bahwa rate-nya 20%, maka step yang harus dilakukan selanjutnya adalah di sini kan sukuknya itu sebesar 10 miliar. Lalu dikalikan dengan rate-nya yaitu 20%. Maka ATMR-nya itu sebesar 2 miliar. Nah, ini ada contoh soal dari perhitungan ATMR, yaitu PT PQR mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah ABC sebesar 100 juta. Dan bila peringkat PT PQR adalah A-, maka berapa ATMR-nya? Nah, di sini yang perlu digarisbawahi ada grade sebesar A- dan juga pembiayaan sebesar 100 juta. Nah, kalian inget gak nih kalau misalnya grade perusahaan PT PQR itu A-, berarti berapa persentase resikonya? Nah, persentasenya adalah 20%. Nah, kalau kita udah ketemu rate-nya itu 20%, maka step selanjutnya adalah
Di sini tertulis bahwa pembiayaannya itu sebesar 100 juta dan rate-nya itu 20%, maka 100 juta kita kalikan dengan 20%. Nah, 100 juta dikali 20% hasilnya adalah 20 juta. Nah, berarti ATMR-nya dari PT PQR adalah 20 juta. Gimana? Udah ngerti atau masih bingung? Kalau masih bingung, mari kita coba soal selanjutnya. Di sini ada contoh soal selanjutnya, bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah ABC kepada PT KIZ sebesar 50 juta. Dan kalau PT tersebut tidak memiliki peringkat, bagaimana cara menghitung ATMR-nya? Seperti contoh soal sebelumnya, yang perlu digarisbawahi adalah jumlah pembiayaan dan juga grade atau peringkat dari perusahaan. Nah, kalau perusahaan tersebut tidak memiliki peringkat, berarti no grade itu sama dengan 100%. Nah, lalu tinggal dihitung deh, dari besar pembiayaannya 50 juta dikali dengan grade-nya 100% sama dengan 50 juta. Jadi total ATMR dari PT KIZ itu adalah 50 juta. Nah teman-teman, jadi seperti itulah cara menghitung ATMR dari perbankan. Mudah bukan? Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan ATMR resiko kredit pada Bank Syariah ABC. Jadi, bagaimana sih cara menghitung ATMR pada Bank Syariah? Yang pertama itu kita lihat dari pembiayaannya atau saldo pembiayaan, yaitu 100.000 dikalikan dengan 100%, itu hasilnya 100.000. Lalu selanjutnya ada sertifikat wadiah, dia 1.000 dikali bobotnya 0% sama dengan 0. Lalu ada sertifikat IMA, jumlahnya 2.000 dikalikan dengan bobotnya 20% sama dengan 400. Lalu ada sukuk Indosat Tbk, yaitu 6.000 dikali dengan bobotnya 20% sama dengan 1.200. Lalu selanjutnya di sini ada dari kas non produktif. Itu perbedaan dengan produktif. Kalau produktif itu merupakan aset yang menghasilkan, kalau non produktif itu hanya aset yang dipegang. Nah, di sini kas sejumlah 5.000 dikalikan dengan bobot 0% sama dengan 0. Lalu ada kendaraan, itu 2.000 dikalikan 100% jadi 2.000. Nah, lalu dari aset yang produktif dan ke aset yang non produktif itu ditambah. Nah, total dari ini yaitu 103.600 itu merupakan hasil dari ATMR Bank Syariah ABC. Nah, dari total ATMR yang kita dapat sebesar 103.600, kita bisa menghitung nih CAR dari Bank Syariah ABC. Itu dihitung dari modal disetor sebanyak 10.000, lalu ada cadangan modal 200, lalu ada modal tier 2 atau pelengkap 100, dan total modal adalah 10.300. Lalu cara mencari CAR itu dari total modal dibagi dengan ATMR lalu dikali dengan 100%, yang menghasilkan jumlah CAR-nya adalah 9,94%.